Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, pada hari ini tanggal 28 Januari 2025. Perkenalkan, saya Aki Sugianto, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 UIN Syekh Jamil Jambet Bukit Tinggi, sekaligus guru SMA 1 Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Putusnya Pernikahan dalam Islam. Materi ini merupakan materi PAI kelas 11 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, yang bertanya kegiatan kita hari ini, silakan kita kelas memimpin doa. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai. Supaya lebih semangat lagi belajar, mari kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat, tahu kan? Oke, mari kita mulai ya. Tepuk semangat. Sama belajarnya ya. Oke, ini kita belajar. Sebelum belajar, untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kepada bangsa Indonesia, karena kita negara Indonesia besar, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan pemimpin untuk maju. Kita Indonesia Indonesia
Alhamdulillah Ustaz absen ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Tidak ada sakit ya. Dan seperti itu hendaknya kita belajar dengan sakit di kita siap. Alhamdulillah kehadiran ini 100% ya. Alhamdulillah siap untuk belajar selanjutnya Ananda. Siap. Kita materi kita hari ini apa kira-kira materi kita hari ini? Pernikahan. Sebelumnya ada materi pernikahan kan? Sekarang kita masuk materi tentang putusnya pernikahan dalam Islam. Ya, itu kita sampaikan dulu. Baiklah Anda semua, sebelum kita masuk materi tentang putusnya pernikahan dalam Islam, tentu kita harus bisa apa tujuan kita belajar ini. Siapa yang bisa membacakan tujuan pelajaran kita hari ini? Silakan orang. Siswa dapat menjelaskan konsep putusnya pernikahan dalam Islam seperti talak, fasakh, dan khulud. Siswa dapat menjelaskan proses rujuk dalam Islam dan syarat-syaratnya, serta siswa dapat menyebutkan masa idah dan definisi. Terima kasih banyaknya Anda orang telah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari tujuan pelajaran kita tahu gambaran tentang materi kita hari ini yang kita pelajari selanjutnya. Terima kasih Anda. Oke, siap. Oke Anda, sebelum mulai pembelajaran, kita ingin tahu dulu bagaimana gambaran tentang putusnya pernikahan ini. Jadi dulu Ustaz mau bertanya. Jadi pertanyaan Ustaz itu, apa kalian pernah mendengar tentang perceraian sista kalian atau di media? Apa yang biasanya menjadi alasan perceraian tersebut? Siapa yang bisa? Ya silakan Anda kasih. Ya, luar biasa ya. Jawaban dari Nabi, intinya kenapa terjadi penjara itu karena ekonomi terbuka. Sekarang kita lihat kan banyak pinjaman online, banyak pinjaman yang bersifat mubah, sehingga tidak bisa membayarkan lagi, maka terjadi penjara. Ini tepuk tangan buat Anda. Oke, siapa lagi yang bisa Anda? Ya, silakan Mbak Kevin. Oke, jadi intinya berjepit ya, yang berjepit karena kurangnya komunikasi atau komunikasi lancar antara pasangan suami istri, juga kesalahpahaman yang membuat terjadi perceraian. Nah, biasa itu kami Oke, selanjutnya jadi materi kita adalah putusnya pernikahan dalam Islam. Jadi kita lihat di situ ada seperti talak, fasakh, khulud. Kedua, tentang proses rujuk, bagaimana setelah proses talak boleh rujuk kembali dengan syarat-syaratnya. Yang ketiga itu siswa dapat menyebutkan masa idah dan definisinya. Ini kita bahas kali ini ya. Mungkin Anda semua sudah mencari materi seperti talak, fasakh, dan khulud, yaitu rujuk maupun masa idah dan definisinya. Jadi sekarang sebelum kita hanya menjelaskan sedikit tadi kan, untuk lebih jelasnya nanti kita sekarang silakan membagi kelompok. Dan untuk kelompoknya lengkap ya, silakan masing-masing kelompok yang telah tunjuk untuk membagi duduk ke kelompok. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang baru dibacakan dengan saya sendiri, saya Dr. Kapian. Saya Sintia. Saya Fauza Indriani Kopi. Saya Ijazah Pemana. Saya Mustafa Haki. Kami ingin mempresentasikan
termasuk ketentuan seperti masa iddah bagi istri. Talak memiliki konsekuensi hukum, emosional, dan sosial bagi pasangan yang terlibat. Pertama, talak haji. Ini adalah talak yang dapat dicabut kembali oleh suami dalam masa iddah atau masa haji tanpa perlu menikahi kembali. Jika suami ingin rujuk, dia cukup mengucapkan rujuk. Yang kedua, talak ba'i. Ini adalah talak yang tidak dapat dicabut kembali selama masa iddah. Terdapat dua jenis talak ba'i, yaitu talak ba'i syurga, syukra, talak yang terjadi setelah satu kali talak lagi, di mana suami tidak bisa rujuk tanpa menikahi kembali. Yang kedua, talak ba'i kubra, talak yang terjadi setelah talak 3 kali, di mana suami tidak bisa rujuk sampai istri menikah dengan lelaki lain dan bercerai. Ketiga, talak jatuh. Talak yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam, seperti dilakukan dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan haram. Keempat, talak salasat. Ini adalah talak yang dilakukan 3 kali dalam satu waktu, yang menjadikan suami tidak dapat rujuk kepada istri sampai istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Memahami berbagai talak ini penting agar setiap pihak dapat menjalani proses perceraian dengan baik dan sesuai ketentuan agama. Macam-macam dan bentuk-bentuk talak. Talak selama masa haid. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri saat istri sedang haid, yang dianggap tidak sah dan sebaiknya dihindari. Talak dengan syarat. Suami dapat memberikan talak dengan syarat tertentu. Misalnya jika istri tidak memenuhi kewajiban tertentu. Setiap bentuk talak memiliki aturan dan prosedur yang berbeda, dan penting untuk memahami konsekuensi serta hak-hak yang ada dalam setiap kasus. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau butuh penjelasan lebih dalam, silakan diajukan. Putusnya pernikahan selain talak bisa dilakukan melalui beberapa cara yang sesuai dengan ketentuan syariat seperti 1. Dulu merupakan proses di mana istri meminta untuk bercerai dengan memberikan tebusan kepada suami. Dalam hal ini, istri biasanya memberikan kompensasi yang disepakati untuk menembus dirinya dari ikatan pernikahan. 2. Pasal. Ini adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan melalui pengadilan. Pasal dapat dijadikan pilihan jika terdapat alasan yang kuat seperti salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam pernikahan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Seterusnya, pernikahan selain talak. 1. Perjanjian bersama. Pasangan suami istri dapat sepakat untuk berpisah secara baik-baik melalui perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. 2. Mediasi. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang netral dapat membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik dan mencapai. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Dermawan, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana putusnya pernikahan mempengaruhi kesehatan mental pasangan? Yang kedua, bagaimana membangun kembali kepercayaan diri setelah putusnya pernikahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Triamedia, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perceraian dalam budaya tertentu, dan bagaimana hal ini mempengaruhi individu yang bercerai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauza akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara membangun kembali kepercayaan diri setelah putusnya pencegahan? 1. Terima dan akui perasaan. Terima dan akui perasaan Anda, jangan menyangkal atau menyembunyikan. 2. Berikan waktu untuk diri sendiri. Berikan waktu untuk memulihkan diri dan melakukan pengalaman. 3. Cari dukungan. Cari dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang menjaga. 4. Fokus pada kesehatan fisik. Jaga kesehatan fisik dengan olahraga, pola makan seimbang, dan tidur yang cukup. Bisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam hukum, bagaimana status talak jika suami mengucapkannya dalam keadaan tidak sadar seperti mabuk atau tekanan psikologis berat? Dalam hukum Islam, status talak yang diucapkan suami dalam keadaan tidak sadar seperti mabuk atau tekanan psikologis berat dianggap tidak sah atau tidak valid. Hal ini berdasarkan beberapa alasan. 1. Kurangnya kesadaran. Islam menekankan pentingnya kesadaran dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat saat mengucapkan talak. 2. Kehilangan kontrol. Keadaan mabuk atau tekanan psikologis berat dapat membuat seseorang kehilangan kontrol atas ucapan dan tindakannya. 3. Tidak memenuhi syarat talak. Syarat talak dalam Islam adalah suami harus dalam keadaan sadar, sehat, dan tidak dipaksa. Bisa diterima. Saya Kanaya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap perceraian dalam budaya tertentu dan bagaimana hal ini mempengaruhi individu yang bercerai. Pandangan masyarakat terhadap perceraian bervariasi berdasarkan budaya dan nilai-nilai yang dianut. Dalam budaya patriarki, perceraian sering dianggap negatif, terutama jika diajukan oleh istri. Masyarakat cenderung menilai perempuan harus berperan sesuai kodratnya. Meskipun banyak yang bekerja di luar rumah, budaya patriarki dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, membatasi ruang gerak, dan menempatkan mereka pada posisi subordinat. Untuk putuskan pernikahan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 boleh kembali. Ya. Terima kasih ya, kelompok 1 sudah menampilkan hasil proyeknya, yaitu tentang khususnya pernikahan dalam Islam. Luar biasa penampilan dari kelompok 1. Kita berikan aplaus sebentar. Kita menjawab tadi kan. Nah, selanjutnya kita silakan kelompok 2 untuk menunjukkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang materinya rujuk. Yang beranggotakan saya sendiri, Fena Dermawan, saya Fitria Sadra Al-Misi, saya Marifat Akmal, saya Fitria Afia, dan saya Amira Al-Qamarina. Baiklah, materi rujuk yang pertama yaitu pengertian yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fitria. Rujuk adalah mengembalikan ikatan dan hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa iddah. Hak mantan suami merujuk mantan istrinya yang talak raj'i dijelaskan dalam firman Allah
yang artinya dan para suami mereka berhak lebih kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Baiklah, materi kedua yaitu hukum rujuk yang akan dibacakan oleh rekan saya, Beben. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum rujuk. Asal hukum rujuk adalah boleh, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan untuk rujuk demi kemaslahatan. Dari Ibnu Umar diriwayatkan ketika ia menceritakan istrinya, Nabi SAW bersabda kepada Umar, ayah Ibnu Umar, suruh ia merujuk istrinya. Kemudian untuk hukum rujuk dalam sebuah pernikahan ada 4, yaitu haram, makruh, sunnah, dan wajib. Untuk lebih lengkapnya mengenai penjelasan tentang hukum rujuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, haram. Apabila dengan melakukan rujuk pihak istri dirugikan, seperti keadaan lebih menderita dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, makruh. Apabila jika diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya jika dibandingkan dengan mereka melakukan rujuk. Yang ketiga, sunnah. Apabila jika diketahui bahwa dengan rujuk lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak dibandingkan dengan meneruskan perceraian. Yang keempat, wajib, khusus bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah satu seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Baiklah, materi ketiga yaitu rukun dan syarat rujuk yang akan dibacakan oleh Tia. Saya akan membacakan materi mengenai rukun dan syarat rujuk. Yang pertama yaitu istri dengan syarat. Yang pertama, sudah digauli oleh suaminya. Jika belum digauli kemudian ditalak, maka jatuh tak bain sutra. Maka istri tidak boleh dirujuk oleh mantan suaminya. Yang kedua, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, bukan talak bain, khulu dan fasakh. Yang ketiga, masih dalam masa iddah. Yang B, suami dengan syarat. Yang pertama yaitu balik, yang kedua sehat akalnya, dan yang ketiga atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa. Yang C, sifat atau ucapan rujuk. Sifat ini bisa dengan terang-terangan dan bisa pula dengan sindiran. Dengan terang-terangan misalnya, saya ingin rujuk denganmu. Dengan kata sindiran misalnya, saya pegang kembali engkau, saya bersatu kembali denganmu, dan kata-kata yang lain. Akan tetapi, rujuk dengan kata-kata biasa harus dibarengi dengan niat merujuk. Sebab kalau tidak, maka rujuknya tidak sah. Yang D, yaitu saksi. Allah berfirman yang artinya, maka bila mereka telah mendekati masa iddahnya, akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Sekian materi dari saya. Materi terakhir yaitu hikmah rujuk yang akan dibacakan oleh Amira. Materi selanjutnya yaitu hikmah rujuk. Islam memberikan kepada mantan pasangan suami istri untuk rujuk kembali selama talak yang dijatuhkan suami adalah talak raj'i. Sebab dibalik dibolehkannya rujuk ini terdapat nilai-nilai positif dan baik bagi mantan pasangan tersebut maupun bagi anak-anaknya. Di antara nilai positif tersebut adalah sebagai sarana untuk mempertimbangkan kembali perceraian yang telah dilakukan. Apakah perceraian tersebut disebabkan emosi, hawa nafsu, atau semata-mata karena kemaslahatannya. 2. Sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama, baik dalam pemeliharaan, pendidikan, nafkah, dan juga lain-lainnya. 3. Sebagai sarana untuk menjalin kembali pasangan suami istri yang bercerai, sehingga pasangan tersebut bisa lebih berhati-hati, saling menghargai dan saling menghormati, yang pada akhirnya akan tercipta pasangan yang serasi dan harmonis. 4. Rujuk berarti juga islah, yaitu perbaikan hubungan antara 2 manusia atau lebih, sehingga akan timbul kebaikan dan rasa saling menyayangi yang lebih besar. Dan yang terakhir, rujuk akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan di antara keluarga suami dan juga istri. Dan baik teman-teman, ini merupakan poster mengenai rujuk yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmani rahimahullah yang berkata, Abu Al-Hasan Asy'ari merupakan contoh dalam bab ini, rujuk kepada kebenaran.
kala beliau berkaidah Mu'tazilah. Beliau tidak menjadi imam, namun ketika beliau menuju kepada madhab Ahlus Sunnah, beliau menjadi imam. Setiap orang yang menuju kepada kebenaran, kemuliaannya semakin bertambah. Insya pemuda di seluruh manusia. Dari Al-Qaul Al-Mujid M 229 sampai 230. Baik, sekian materi rujuk dari kelompok 2. Kami ingin membuka sesi tanya jawab. Baiklah, dari kelompok lain adakah ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana kakak istri setelah terjadi perceraian menurut Islam? Terima kasih. Adakah dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah rujuk harus dilakukan dengan akad baru? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami untuk mencari jawabannya. Baik, saya Fitri izin menjawab pertanyaan dari Eno, kebetulan di kelompok 3. Bagaimana hak istri setelah terjadinya perceraian dalam agama Islam? Hak istri setelah perceraian dalam Islam yang pertama yaitu nafkah masa iddah. Berarti suami wajib memberi nafkah selama iddah, kecuali pada talak bain dan istri tidak hamil. Yang kedua, mahar yang tertunda. Jika ada mahar yang belum dibayar, suami harus melunasinya. Yang ketiga, hak asuh anak. Istri berhak mengasuh anak kecil dengan biaya dari suami. Yang keempat, mut'ah. Suami dianjurkan memberi mut'ah atau pemberian khusus sebagai bentuk penghormatan. Yang kelima, tempat tinggal. Selama iddah, istri berhak tinggal di rumah jika bukan talak batin. Apakah bisa diterima ya? Bisa. Baik, saya Faziafet akan menjawab pertanyaan dari Kiki, perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana jika salah satu pihak tidak setuju untuk rujuk? Jika salah satu pihak tidak setuju untuk rujuk, dalam situasi seperti ini penting untuk menghargai perasaan dan keputusan pihak tersebut. Adapun beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Yang kedua, menghargai keputusan. Dan yang ketiga, memberi waktu. Yang keempat, menerima pernyataan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kita ucapkan kepada kelompok 2 yang tampil luar biasa hari ini telah menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang masalah rujuk, baik dalam masalah model sekarang semuanya bersama ya, dan staf juga menuju kepada Al-Quran dan yang tampil oleh teman-teman itu Pak Mustafa luar biasa ya. Cuma lebih diperbanyak Ustaz, cuma satu ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok. Selanjutnya untuk tampil terakhir kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Maulana Zia. Saya Aditya. Saya Eno Juciani. Saya Resyatri Amelia. Saya Habibullah Musatra. Materi yang kami diskusikan yaitu tentang masa iddah yang akan dibacakan oleh saya. Apa itu masa iddah? Masa iddah dalam Islam merupakan sebuah waktu yang dimiliki oleh seseorang wanita ketika dirinya diceraikan
perempuan sebagai waktu tunggu untuk diperbolehkan menikah lagi dengan pria baru. Materi selanjutnya yaitu pengertian masa idah yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian masa idah. Idah adalah bahasa Arab berasal dari kata ada yu'adu iddatan dan jamaknya adalah iddat yang artinya yakni menghitung atau hitungan. Sehingga masa idah diartikan sebagai masa menunggu berlalunya waktu. Selanjutnya, pengertian masa idah menurut para ulama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Menurut para ulama, menurut istilah para ulama, masa idah merupakan sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menangguhkan perkawinan setelah dia ditinggal mati oleh suaminya, atau telah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berlari bulan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, terkait masa idah, Allah menjelaskan dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali repot. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patuh. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Selanjutnya, masa idah terbagi atas 2, yaitu idah karena perceraian dan idah karena kematian. Selanjutnya, hak perempuan selama masa idah akan dibacakan oleh rekan saya. Hak perempuan selama masa idah. 1. Perempuan dalam masa idah dari talak raj'i apabila perempuan diceraikan dengan talak raj'i, maka dalam masa idahnya ia bisa rujuk kembali tanpa melalui akad baru semasih dalam masa idahnya. Kedua, perempuan dalam masa idah dari talak lain apabila seorang perempuan diceraikan dengan talak 3 atau karena adanya fasa dan ia tidak dalam keadaan hamil, ia tetap berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak namun tidak mendapatkan nafkah. 3. Perempuan dalam masa idah dari talak bain dan dalam keadaan hamil. Apabila perempuan diceraikan dengan talak bain selama ia hamil, maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah saja, namun tidak berhak atas biaya lainnya. 4. Perempuan dalam masa idah karena ditinggal wafat suaminya. Berbeda dengan lainnya, perempuan dalam masa idah karena ditinggal wafat suaminya tidak akan mendapatkan hak apapun seperti nafkah meski ia sedang hamil sekalipun. Selanjutnya, larangan dalam masa idah akan dibacakan oleh rekan saya. Larangan dalam masa idah itu ada 3. Yang pertama, tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Yang kedua, tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga, melakukan iddah. Selanjutnya, hikmah masa idah bagi wanita muslim akan dibacakan oleh rekan saya. Hikmah masa idah bagi wanita muslim ada 3. Yang pertama, apabila suami melakukan talak raj'i atau talak 1 dan 2, ini memberikan kesempatan kepada suami agar bisa rujuk dengan istrinya tanpa kesulitan. Yang kedua, untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim, hal ini bertujuan untuk menjaga silsilah keturunan dari kemungkinan tercampur dengan orang lain. Yang ketiga, apabila istri ditinggal mati oleh suaminya, masa idah ini akan menunjukkan kesetiaannya pada sang suami. Sekian presentasi tentang pemaparan materi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok ini? Silakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apakah dari kelompok 2 dan kelompok 1 ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Habib Akmal, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 3. Dalam konteks masa idah, bagaimana seorang wanita dapat menjaga hak-haknya, terutama dalam hal nafkah dan tempat tinggal jika perceraiannya adalah talak raj'i? Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dari kaca, apakah wanita bisa menikah lagi sebelum masa iddah selesai? Jawabannya tidak. Seorang wanita tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai. Masa iddah adalah masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami yang harus dijalani seorang wanita sebelum boleh menikah lagi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan menjaga ketertiban dalam hubungan keluarga. Apakah jawaban bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Novel akan dijawab oleh Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Dalam konteks masa iddah, bagaimana seorang wanita dapat menjaga hak-haknya, terutama dalam hal nafkah dan tempat tinggal jika perceraiannya adalah talak raj'i? Dalam konteks masa iddah, akibat talak raj'i, seorang wanita masih memiliki beberapa hak yang harus dijaga, terutama dalam hal nafkah dan tempat tinggal. Berikut hak-hak yang harus tetap dipenuhi oleh suaminya selama masa iddah. 1. Hak nafkah. Yang kedua yaitu hak tempat tinggal. Yang ketiga, hak untuk rujuk. Yang keempat, hak untuk perlakuan baik. Jadi, talak raj'i seorang wanita masih memiliki hak nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan baik serta masih bisa rujuk oleh suaminya selama masa iddah. Namun, jika masa iddah selesai tanpa rujuk, maka pertingkahannya benar-benar berakhir. Dan hak-hak ini tidak lagi berlaku kecuali ada kesepakatan lain di antara mereka. Apakah bisa diterima? Sekian presentasi dari Bapak Juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kita ucapkan kepada kelompok 3 yang tampil luar biasa ini. Alhamdulillah PPT-nya PPT luar biasa ya, tentang masa iddah. Wanita harus mengetahui masa iddah itu seperti apa. Jadi masa iddah itu adalah masa menunggu ya. Jadi harus kita paham. Jadi kalau seandainya suami kita meninggal misalnya kan kapan banyak apa masih itu harus kita pahami dan saya. Oke, hapus kepada kelompok. Baiklah Ananda, sebelum pelajaran kita terus hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan bertangan bagi yang bisa. Ya, silakan. Maka saya Nadia akan memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang talak, rujuk, dan masa iddah. Yakni talak merupakan ucapan dari pihak suami untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan sang istri. Serta talak juga memiliki syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu rujuk adalah kembalinya hubungan suami istri yang dilakukan selama masa iddah. Sedangkan masa iddah itu sendiri adalah masa tunggu atau masa membentuk sebelum sang istri dapat menikah kembali dengan orang lain atau sang suami dapat mengucapkan kata rujuk. Oke, saya begitu dengan buat Laura. Jadi intinya talak itu adalah ucapan seorang suami kepada istri bahwa untuk hal perceraian. Kalau rujuk, buat dulu tadi kembalinya suami tempat buat istri. Kalau tidak itu masa tunggu. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Senang belajar masalah pernikahan. Saya ini sebagai apa istilahnya sebagai pedoman nantinya buat Anda sesudah nanti apa istilahnya setelah tamat di sekolah dan kerja dan menikah, maka materi harus dipahami, harus Anda pahami nanti untuk bekal menunggu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baiklah, Anda semua